Selamat pagi saudara-saudari yang dikasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 20 sampai dengan 28. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila kalian melihat Yerusalem dikepung oleh tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat." Pada waktu itu, orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang ada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan dan genaplah semua yang tertulis. Celakalah para ibu yang sedang hamil atau yang sedang menyusui bayi pada masa itu. Sebab kesesakan yang dahsyat akan menimpa seluruh negeri dan murka akan menimpa bangsa ini. Mereka akan tewas oleh mata pedang dan diangkut sebagai tawanan ke segala bangsa. Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan tampaklah tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena cemas berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini. Karena kuasa-kuasa langit berguncangan. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasih Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini, siap bagi kedatangan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini gereja memperingati Santo Andreas Dunglac, seorang imam dan para martir Vietnam lainnya yang telah menanggung siksaan dan penganiayaan hingga akhirnya wafat sebagai martir. Sampai akhir hidup mereka tetap setia pada imannya akan Yesus Kristus. Hal ini merupakan rahmat besar yang diterimanya. Tuhan Yesus dalam Injil hari ini melukiskan kedatangannya dengan beberapa tanda seperti kehancuran Yerusalem serta tanda besar yang akan terjadi pada matahari, bulan, dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Apabila semuanya itu terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Dalam menghadapi situasi yang demikian, setiap orang harus berjuang sekuat tenaga untuk bertahan dan menyelamatkan diri. Sejarah yang amat gelap ini mengingatkan kita akan orang-orang Kristen yang berusaha menyelamatkan diri dari penyiksaan dan penindasan. Mereka mengalami masa yang amat sulit dan menakutkan. Pelajaran berharga dari mereka yang dapat kita simpan adalah mengimani Yesus dan berani bersaksi kepada orang lain, sekalipun kesaksian itu mengancam keselamatan nyawa kita. Kehadiran Tuhan yang kedua ini penuh dengan kekuasaan dan kemuliaan. Ia berkuasa untuk mengalahkan setiap penderitaan yang dihadapi oleh manusia. Kedatangan Yesus harus menjadi penantian setiap murid apabila ia mau diselamatkan, sehingga bukan hanya fisik yang selamat, tapi juga jiwanya. Ia meminta kita untuk bangkit dan mengarahkan diri kita kepadanya tatkala kita menghadapi peristiwa gelap dalam hidup kita. Saudara yang terkasih, semoga Injil hari ini mengubah cara pandang kita dalam melihat tanda-tanda zaman. Kita diminta waspada dan berjaga-jaga
serta mengintegrasikan kehidupan sehari-hari dengan kehidupan rohani kita. Kiranya Injil yang kita dengar hari ini membantu kita membangun iman dan pengharapan kita untuk tekun menantikan kedatangan Tuhan. Hidup kita selalu berada dalam tangan Allah, dan kita percaya bahwa Allah akan selalu campur tangan dalam hidup kita. Kita menyebut Dia sebagai Bapa, dan tidak ada Bapa yang membiarkan anak-anaknya sakit dan menderita sendiri. Ia akan selalu datang untuk memberikan pertolongan. Kita sering lupa dengan peran serta Allah karena kita terlalu asik dengan hidup kita sendiri atau terlalu yakin dengan kemampuan kita. Kita diajak untuk lebih dekat dengan Allah agar dapat merasakan bahwa kita tidak hidup sendirian. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas, kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat, dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarlah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.